Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Video kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik. Mobil listrik. Menarik. Sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan juga teman-teman yang mempunyai dana lebih bisa Oh iya, bisa traktir kita kopi ya melalui Saweria. Saweria. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Seperti yang kalian tahu, kita sangat memerlukan kopi. Terima kasih atas supportnya dan selamat menonton. Kali ini kita mau membahas mobil listrik nih. Ya. Oke. Pencetus pertama mobil listrik yang sangat terkenal adalah Tesla, yaitu yang diciptakan oleh Elon Musk. Tapi kan tidak semuanya Tesla sendiri nih. Bahkan ada Hyundai, ada Toyota juga membuat mobil listrik. Mercedes juga bikin Iya, mobil listrik. Mercedes, BMW juga iya. bikin mobil listrik gitu. Nah, apakah Tesla bisa disebut dengan pencetus sebagai mobil listrik? Menurut lu gimana sih? Kalau Tesla itu pasti mobil listrik ya. Iya. Tapi kalau pencetus, nah ini di sini nih. Nah, kalau kita bicara mengenai pencetus mobil listrik, pastinya bukan Tesla. Nah, cuma lebih jelasnya lagi siapa, gue juga mesti cek juga nih ya. Karena memang mobil listrik itu sudah dikembangkan cukup lama. Baru ramenya nih akhir-akhir ini aja, terutama setelah Tesla benar-benar bisa membuat mobil listrik yang katanya benar-benar efisien. Pencetusnya kayaknya sih zaman dulu kayak Toyota juga udah mulai ngembangin sih. Oke. Toyota, terus kayak Honda juga gue dengar pernah ngembangin juga. Apalagi Honda ya, mereka dikenal dengan robotiknya Asimo. Kalau mereka bikin robot aja gampang, dulu gue pernah dengar juga mereka pernah bikin mobil listrik, tapi lebih tepatnya apa, nah ini gue lupa nih. Nah, karena kan perkembangan zaman tuh kan berubah semakin cepat. Yang dulunya mobil konvensional menjadi mobil listrik. Nah, kira-kira kekurangan mobil listrik ini apa sih? Kan kalau mobil konvensional kan udah ketahuan nih. Ya kekurangannya mungkin ya misalkan kita per bulan tuh spare part harus servis, ya kan ya, kita harus ngeluarin biaya-biaya, terus bahan bakar juga. Nah, kalau di mobil listrik tuh kekurangannya apa sih? Oke, kalau mobil berbahan bakar minyak kan kekurangannya banyak, karena mobil berbahan bakar minyak umumnya mereka mengandalkan banyak sekali komponen mekanik. Iya. Mulai dari permesinannya ya, belum lagi untuk bahan bakarnya. Kalau mobil listrik mereka tidak lagi memerlukan mekanikal yang terlalu banyak. Kita kan lihat mobil listrik itu bahkan di kap bagian depannya nggak ada mesinnya, karena dia cuma perlu dinamo Dan baterai ya? Iya, dinamo dan baterai untuk menggerakkan mobil itu maju mundur. Jadi dia nggak ada mesin-mesin seperti mesin konvensional yang kita temukan pada mobil-mobil berbahan bakar minyak. Nah, kelemahannya apa ya? Kelemahannya tentunya kalau mobil listrik ya tentunya kita harus jaraknya masih terbatas. Karena stasiun pengisian baterai atau listrik itu kan masih jarang kita temui ya, gitu. Jadi istilahnya kalau naik mobil listrik itu ada lelucon. Kalau kita punya mobil listrik maka kita harus sedia power bank juga di belakangnya, gitu kan. Bawa power bank. Itu lelucon yang lucu ya, lucu karena memang stasiun pengisian listrik ya untuk baterai mobil listrik ini masih terbatas. Nah, memang kalau untuk mobil-mobil berbahan bakar minyak itu SPBU kan bisa kita temui dengan mudah di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita kehabisan bensin ya kita gampang lah nyarinya gitu. Nah, dan jangan lupa ya teman-teman, kita di sini bahasnya bukan spesifikasi mobil listriknya ya. Misalkan spesifikasi misalkan dia pakai ini, Toyota pakai ini, Hyundai pakai ini, kita tidak bahas ke situnya. Tapi kita membahas adalah bagaimana perubahan mobil konvensional menjadi mobil yang modern gitu loh ya kan ya. Kan tadi balik lagi berjalannya waktu semua serba mudah dan cepat gitu loh. Salah satunya adalah mobil listrik. Nah, kelebihan mobil listrik juga mungkin salah satunya adalah tidak mengeluarkan suara gitu. Dia anteng kedap suara, mungkin salah satu itu. Dan yang lainnya adalah bisa tadi yang otonomus gitu. Itu mungkin kelebihannya ditambahkan oleh yang sebelumnya. Selanjutnya kan dampak nih. Kita bicara dampak. Apa sih yang terjadi ketika dampak mobil listrik ini menjamur? Pasti kan yang mobil-mobil konvensional juga nggak diem. Apalagi salah satunya kita bicara bahan bakarnya. Banyak pengusaha-pengusaha yang minyak nih kan akan merugi kalau misalkan semua pakai mobil listrik ya, walaupun sumbernya juga ujung-ujungnya nanti batu bara yang akan dipakai gitu. Iya. Itu dampaknya gimana? Nah, memang sekarang kan orang lagi rame nih ya, istilahnya lagi gandrung dengan mobil listrik yang katanya lebih hemat biaya. Tapi kalau kita lihat dengan harganya yang rata-rata lebih mahal daripada mobil berbahan bakar minyak, ya sorry to say ya, di mana efisiennya gitu, karena harga jualnya lebih mahal. Nah, kalau kita bicara mengenai polusi udara, kita lihat lagi di Indonesia ini, kita boleh naik mobil listrik, boleh, itu positif. Gue setuju, karena bisa mengurangi polusi udara. Tapi harus diingat, listrik kita itu dicolok
dari pembangkit listrik tenaga diesel. Nggak bisa. Sama-sama juga ya ujung-ujungnya. Iya. Nah, ini kan ada lelucon ya kan. Kalau dulu mobilnya langsung pakai bahan bakar minyak, sekarang listriknya yang juga harus pakai batu bara. Jadi sama aja. Istilahnya tuh asapnya pun tetap ngebul. Kecuali pembangkit-pembangkit listrik kita di Indonesia ini sudah menggunakan sumber energi yang terbarukan seperti solar panel atau pembangkit listrik tenaga air, mungkin juga tenaga nuklir atau bisa juga pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin. Tenaga angin. Ya, itu kan sumber-sumber energi yang bersih dan terbarukan. Tapi kalau misalnya pembangkit listrik kita masih tenaga diesel, sama aja bohong sebenarnya gitu. Nah, memang kita harus masih banyak-banyak lagi melihat, meneliti juga sih sebenarnya seberapa besar sih kontribusi mobil listrik dengan kondisi pembangkit listrik di Indonesia itu sebagian besar masih disuplai oleh batu bara. Nah, kita mesti meneliti lagi kalau misalnya semua mobil nggak usah di Indonesia ya, di Pulau Jawa aja berubah deh jadi mobil listrik semua. Apakah polusi udara itu juga semakin berkurang? Nah, itu kita masih mempertanyakan. Seandainya pembangkit listrik di negara kita atau di Pulau Jawa itu sudah menggunakan sumber energi terbarukan, setidaknya ya 50% aja, gue yakin pasti akan ada penurunan polusi udara yang sangat signifikan. Setidaknya di Pulau Jawa. Berarti dampak besarnya sih cukup besar ya mobil listrik itu juga ya, yang terhadap lingkungan. Tapi dengan syarat, 50% dengan syarat bahwa pembangkit listrik kita itu sudah setidaknya 50%-nya itu sudah menggunakan sumber energi terbarukan. Seperti itu. Nah, baru kita bisa ngelihat bener nggak sih ada penurunan gitu. Apalagi dengan harga mobil listrik yang relatif lebih mahal daripada mobil-mobil berbahan bakar minyak gitu ya. Nah, itu gue juga masih mempertanyakan sih. Walaupun gue sebenarnya mendukung adanya perubahan ya, adanya migrasi dari mobil konvensional yang berbahan bakar fosil pindah ke listrik seperti itu. Tapi di sini kita mesti banyak lagi nih meneliti dan berdiskusi. Ya intinya kan ini adalah sebuah diskusi balik lagi ya. Sebuah diskusi, ini adalah pendapat kita. Teman-teman juga bisa berpendapat di kolom komentar. Bagaimana mobil listrik ini berpengaruh beberapa tahun ke depan gitu yang akan berganti gitu antara mobil konven dan mobil listrik. Nah, salah satunya kan Indonesia menjadi negara yang support nikel. Iya. Nah, nikel ini adalah pembuatan baterainya. Iya, bahan baku pembuatan baterai. Bahan baku pembuatan baterai. Akan tetapi salah satunya Tesla malah mendirikan perusahaannya di India. Gitu. Apakah bagaimana sedangkan India sama Indonesia kan nikelnya banyakan Indonesia. Oke. Apakah tenaga kerjanya di India lebih murah atau bagaimana? Kalau masalah ini, gue yakin mungkin di India itu pemerintahnya ya, mungkin mereka bisa menawarkan insentif-insentif yang lebih menarik buat Tesla ya, gitu. Nah, kalau masalah jumlah deposit nikel di Indonesia dengan di India banyakkan mana, gue kurang begitu paham. Tapi yang jelas memang Tesla itu kenapa bisa lebih dekat ke India, karena orang-orang India itu sebagian besar mereka sudah bisa untuk berbicara bahasa Inggris. Oke. Sedangkan kalau orang-orang Indonesia itu kan nggak semuanya. Gitu, apalagi kalau misalnya kita ke daerah-daerah yang agak-agak remote ya, nggak di Jawa, misalnya di luar Jawa, kan sumber nikel ini banyak kan di luar Jawa. Iya. Gitu. Benar. Kayak di Sulawesi gitu kan. Nah, otomatis di sana mungkin Tesla berpikir, aduh susah diajak untuk berkomunikasi karena mereka nggak berbahasa Inggris. Itu mungkin ya, mungkin aja. Apakah peraturan pemerintahnya juga berpengaruh nggak sih? Kan mungkin di India lebih mudah lah peraturan pemerintahnya salah satunya. Nah, ini yang gue lucu juga ya. Kan Pak Jokowi kan beberapa kali datang ke Tesla ya, ngobrol sama Elon Musk. Tapi kenapa kok sampai hari ini belum ada realisasi dari Tesla untuk mendirikan pabrik baterai ataupun mungkin membangun peluncuran roket di Indonesia? Nah, itu sebabnya kenapa. Mungkin juga dari sisi kebijakan atau policy, pemerintah harus memperbaiki. Mungkin ada suatu kebijakan tertentu yang kurang menarik atau gimana ya, kurang pas di mereka, di Teslanya sendiri. Lalu yang kedua, insentif. Apakah pemerintah sudah memberikan insentif-insentif yang menarik nih dibandingkan India? Karena kan kita bisa aja merasa ya, berpikir bahwa kita sudah menawarkan insentif yang paling bagus nih, tapi ternyata negara lain itu menawarkan hal yang lebih baik gitu, memberikan tawaran yang lebih menguntungkan dari pihak Teslanya. Seperti itu. Atau mungkin tambahan gini ya. Kan kalau misalkan HRD atau misalkan yang punya kepemilikan itu rata-rata orang India, salah satunya Amazon, Twitter dan lain-lain. Apakah sebegitu dampaknya mungkin India? Oh, udahlah di negara India aja lah bangun perusahaan nikelnya. Oke. Gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu keunggulan India. Memang dari segi sumber daya manusia, India lebih unggul. Hampir semuanya perusahaan Amerika dipegang kepalanya India semua nih, orang-orang India. Contohnya kayak CEO Google kan Sundar Pichai.
ya kan, dia kan merupakan keturunan India. India, betul. Dan sebenarnya nggak cuma Sundar Pichai aja, banyak orang-orang India yang menggeluti bidang IT baik di Amerika maupun di Indianya sendiri. Iya. Kita kan pernah dengar ya, ada beberapa startup di Indonesia yang memilih untuk membeli perusahaan-perusahaan IT di India untuk memenuhi kekurangannya mereka akan programmer-programmer atau coder-coder untuk mengembangkan aplikasi atau software seperti itu. Nah, bisa jadi sumber daya manusia di India lebih banyak daripada di sini. Seperti itu. Lalu yang kedua, mereka bisa bahasa Inggris. Oke. Ditambah lagi dengan pemerintah India yang memberikan beragam insentif atau policy yang lebih menguntungkan dari pihak Tesla seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat lu nih, perubahan mobil dari konven ke mobil listrik ini di Indonesia sendiri, perubahannya akan cepat, signifikan, atau misalkan butuh proses nih? Ya kan, karena kan tadi balik lagi, stasiun bahan bakar listriknya juga harus disiapkan, ya kan? Ya, sedangkan semua pengusaha-pengusaha harus mempersiapkan dari mulai SPBU menjadi dia menyediakan bahan bakar listrik juga gitu. Bahkan tidak hanya mobil, motor juga tuh salah satu yang buatan Indonesia juga dari listrik juga loh, Volta. Oh, Volta. Gesit, ya gitu. Menurut lu nih, seberapa cepat gitu perubahannya? Sebenarnya perubahannya sih sekarang kita masih berproses ya. Memang pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif supaya orang mau membeli mobil listrik. Salah satunya kalau pakai mobil listrik itu nggak kena ganjil genap. Iya, salah satunya, itu. betul. Salah satunya. Tapi bagaimanapun harga mobil listrik di Indonesia saat ini masih rata-rata masih tinggi. Iya. Gitu. Tesla harganya sampai di atas 1 miliar. Miliar, betul. Terus Hyundai Ioniq Ioniq harganya masih 800-an 800, juta. betul. Terus Kona Electric juga kan harganya masih sekitar 500 sampai 600 ya. Iya. Atau mungkin di bawah itu Di bawah 400. ini. Artinya dengan harga 400 ke atas itu pastinya tidak terjangkau untuk sebagian besar kalangan masyarakat. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Di kalangan masyarakat masih apa namanya belum terjangkau, karena kan ini kan lagi mulai menggeliat lagi nih perekonomian Indonesia gitu. Iya. Apalagi kan berpikir lagi, aduh daripada misalkan membeli mobil listrik lebih baik beli rumah gitu buat investasinya. Ya, jadi memang saat ini sih Indonesia masih dalam tahap awal banget dan kita Awal masih banget. berproses gitu. Mungkin juga orang-orang yang berminat untuk membeli mobil listrik juga masih sedikit. Mereka kan tetap masih bertanya-tanya ya. Nanti kalau misalnya gue pakai mobil listrik gue ke Jawa buat mudik lebaran gitu kan. Kalau misalnya listriknya habis tengah jalan kan nggak lucu. Iya, iya. Sedangkan stasiun pengisian tenaga Tidak listrik, ada. nah itu Belum ada ya. masih Tidak ada. jarang. Belum gitu ada, kan. masih jarang. Kalau misalnya sudah banyak stasiun pengisian tenaga listrik atau misalnya jarak tempuh dari kendaraan elektrik itu bisa lebih panjang, tentunya akan lebih banyak orang yang migrasi ke kendaraan elektrik. Apalagi kalau misalnya harganya bisa lebih murah ya, di bawah 200 juta gitu. Kita mengambil contoh ya di Jepang. Di Jepang itu kebanyakan mobilnya itu mobil-mobil imut, mobil-mobil yang kecil-kecil gitu Iya. loh, ya kan? LCGC namanya. Ya. Kenapa? Karena dia di sana harga jualnya murah dan bensinnya pun irit, seperti itu. Nah, seharusnya Indonesia bisa mencontoh seperti itu. Kan kalau misalnya kayak mobil-mobil kayak Tesla itu kan lebih mobil-mobil yang besar ya. Lalu kemudian juga kayak Hyundai Ioniq, seperti itu kan mobil yang ukurannya besar gitu. Nah, seandainya bisa diproduksi mobil yang lebih kecil dari itu kan otomatis harga akan menjadi lebih murah, lebih efisien, murah, lebih murah. gitu. Dan kita kenapa sih kalau beli mobil harus yang besar-besar gitu, ya kan? Orang maunya beli mobil yang SUV yang gede-gede gitu. Padahal itu kan nggak ekonomis dan nggak efisien juga. Cobalah kita meniru Jepang ya. Mobilnya tuh kecil-kecil aja gitu. Apalagi kalau misalnya jalan raya di Indonesia kan, khususnya di Pulau Jawa kan udah semakin bagus nih, semakin lancar. Udah ada jalan tol kayak gitu. Tentunya kita akan lebih enak nih kalau misalnya jalan-jalan naik mobil-mobil kecil. Apalagi di Gitu. Jepang berbeda dengan Indonesia ya, jalannya lebih besaran di Indonesia dibanding Jepang, makanya dia memakai mobil-mobil kecil gitu. Iya, kalau jalan di Jepang tuh rata-rata lebih kecil loh mereka. Lebih kecil. Lebih kecil. Di Indonesia tuh di Jawa, Pulau Jawa lebih besar sebenarnya. Lebih besar. Betul. Gitu. Jadi ya itu, memang kita juga mindsetnya harus berubah nih ya. Dari tadinya kita punya mobil untuk gaya-gayaan, ya kan, keren-kerenan supaya dilihat orang kelihatan kaya gitu kan. Nah kita harus mulai berpikir mobil itu adalah barang konsumtif gitu. Kita Bukan ngapain? hype ya, bukan Iya. aja ya. Kalau bisa kita harus beli mobil yang sesuai kebutuhan kita, seekonomis mungkin, seefisien mungkin gitu. Dengan kebutuhan kita ya kan disesuaikan gitu ya. Iya. Gitu. Nah, salah satunya misalkan Amerika kan sudah membuat stasiun yang sangat banyak listrik. Dan dia pasti adalah negara pencetus yang memakai bahan bakar listrik. Nah, tapi kan tidak semua negara-negara maju kan, Amerika kan disebut negara maju. Nah, tidak semua negara maju juga kan, kayak salah satunya Inggris. Inggris juga masih pakai bahan bakar minyak tuh. Gitu. Nah,
apakah Indonesia juga ngikut kemana nih gitu loh? Apakah nanti ikut-ikutan ke Amerika gitu atau misalkan Inggris aja masih santai-santai aja gitu terhadap mobil listrik gitu. Dan juga selain itu juga di Jerman, di Italia Ferrari atau dan lain-lain gitu. Nah itu seperti apa? Itu kan pasti akan menggerus mobil-mobil supercar juga itu kalau diganti mobil listrik. Apakah kalau mobil listrik itu nggak bisa jadi supercar? Nggak juga, bisa aja. Contohnya Tesla. Tesla itu kan ada model tertentu yang dia memang coupe ya, sport coupe gitu. Sport coupe ya. Nah, dari sisi kecepatan, malah kalau mobil listrik itu sekali diinjek gasnya langsung ngacir gitu loh. Menurut gua kalau misalnya mobil listrik mau dipakai untuk mobil sport itu sangat bisa. Sekarang masalahnya gini, kita mau nggak bermigrasi besar-besaran gitu. Oke. Kalau misalnya nih negara G20 sepakat deh kita dalam waktu 5 tahun imigrasi semua pakai mobil listrik. Nah, pasti geser semua mobil listrik semua. Cuma masalahnya kan ada kepentingan nih. Iya, nah itu balik lagi itu yang saya maksud. Ada kepentingan gitu. Nah, Pasti kan di itu. situ juga salah satunya yang pengusaha-pengusaha minyak, ya kan, terus yang pengusaha mobil supercar kan nggak mungkin langsung ke mobil listrik gitu. Kalau perusahaan mobil dia mau ganti mobil listrik sebenarnya sih simpel Simpel aja, oke. Yang jadi masalah adalah adanya lobby-lobby tertentu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak, terutama perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Amerika seperti itu. Dan mereka bahkan berani membayar senator, mereka berani membayar kongresmen untuk bisa meloloskan goal mereka, jangan sampai mobil listrik menjadi masif diproduksi gitu. Oke. Karena memang kalau misalnya kita migrasi nggak pakai minyak bumi sama sekali bisa kok, dan mereka pasti akan kehilangan sumber penghasilan, dan mereka kan tentunya ingin mempertahankan status quo. Kalau perlu sampai minyak bumi itu sampai habis beneran, sampai benar-benar kering, baru manusia boleh pindah ke mobil listrik. Tapi ini juga kita tidak asal ngomong ya. Oke, jadi kan kita di sini kan beropini ya. Tentunya kenapa gue bisa ngomong begini? Karena gue pernah nonton film dokumenter. Oke. Ada dokumenternya. Coba nanti Suat boleh cari deh di YouTube, ada kok film dokumenternya gitu. Oke. Gitu. Oke, kali ini gue mau nanya nih permasalahan yang umum sih yang ada di mobil listrik. Permasalahan yang ada pasti kan mobil itu punya masalah dong. Di konvensional juga kan pasti punya masalah gitu. Satu, misalkan dia harus servis Berkala. berkala ya kan, dia ganti oli, ganti spare part dan lain-lain. Nah, di mobil listrik ini kan bagaimana gitu loh. Kan dia kan tidak memiliki oli ya kan dan lain-lain gitu. Itu apa masalah yang paling terjadi di mobil listrik? Yang paling banyak terjadi tentunya baterai ya. Oh, baterai Ya. Karena baterai ini yang paling tricky sebenarnya kalau menurut gua. Karena kenapa? Daya tahan baterai itu ada masanya. Oh, oke, ada masanya. Jadi baterai itu nggak yang lifetime ya, seumur hidup tuh nggak. Oh, oke. Pasti dalam jangka waktu tertentu, rata-rata sih sekitar 5 tahun ke atas sih. Oke. 5 tahun ke atas baru baterainya tuh mulai mengalami mulai kurang lah kapasitas pengisiannya. Kan kayak kita ngecas HP juga kan lama-lama kok baterai kita makin cepat habis sih gitu, kayak gitu. Ya karena penggunaan ya. Penggunaan. Semakin penggunaannya dipakai sering, maka baterai itu juga akan semakin cepat. Misalkan apakah sama kayak baterai HP juga ya, boros kah atau gimana kah ya kalau di mobil listrik ya? Ya, sebenarnya prinsipnya sama aja. Oh, sama ya. Prinsipnya sama aja. Jadi semakin sering dicas, dia akan semakin cepat ngedrop. Oke. Jadi makanya kalau sobat ada yang punya mobil listrik, jangan sering-sering dicas. Nah, tapi ini kan juga tergantung penggunaan. Buat mereka yang jarak tempuhnya tinggi kan mau nggak mau mereka bisa jadi tiap malam harus ngecas. Betul. Nah, tiap malam ngecas itu bisa jadi semakin cepat mengurangi itu kapasitas daya dari baterainya tersebut menampung energi listrik. Seperti itu. Apalagi kalau sampai iPhone ya, seperti baterai iPhone ya, handphone. Wah, itu ada baterai health-nya ya. Apakah di mobil listrik juga ada baterai health? Mungkin ada ya. Oh, tentunya ada. Di semua baterai rata-rata seperti itu. Ada baterai health-nya. Makanya kan kita kalau misalnya bawa mobil listrik misalnya ke bengkel resminya untuk kita servis, mereka kan bisa ngetes ini baterai health-nya masih berapa, apa perlu diganti. Nah, baterai listrik kan salah satu yang paling umum terjadi kerusakan gitu. Nah, gue pengen penjelasan lebih dalam dong. Apakah misalkan kalau baterai listrik itu misalkan satunya rusak, ya rusak semuanya atau satu part ya bagian aja partnya? Oke. Nah, umumnya mobil listrik itu kan baterainya ada di bagian bawah, di bagian lantai. Iya. Nah, itu baterai semua. Tapi satu bagian itu, satu blok itu terdiri dari bagian-bagian baterai yang lebih kecil-kecil lagi. Ada bagian unitnya. Nah, biasanya nih kalau baterainya mulai bermasalah, itu nggak semuanya rusak, nggak semuanya bermasalah. Hanya ada satu bagian tertentu aja yang dia entah mungkin ngedrop. Dan itu mempengaruhi kapasitas baterai keseluruhannya. Karena kan di dalamnya ada BMS, Battery Management System. Nah,
battery management system ini itu dia akan meng-set apabila ada satu aja unit baterai yang ngedrop, maka kapasitas pengecasan akan diturunkan. Oke. Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misal baterai yang rusak yang mulai ngedrop tadi itu overload dan menimbulkan kebakaran seperti itu. Jadi BMS akan menyesuaikan kapasitas baterainya. Nah, disinilah makanya kita temukan baterai ngedrop. Nah, kalau kita bawa ke bengkel, itu mereka bisa mendeteksi nih bagian mana yang ngedrop. Nah, yang diganti bagian itu aja, nggak usah semuanya. Oke. Karena kalau ganti semuanya pasti bakalan mahal banget juga. Iya. Dan biasanya pihak pabrikan juga udah mengantisipasi hal-hal semacam ini supaya jangan sampai orang mengganti spare part harganya mahal gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan adalah orang umum. Kalau mobil konvensional kan itu ketika dicuci ya biasa-biasa saja. Gitu. Ya kan tidak ada hal-hal yang ribet lah ketika mencuci mobil ya kan ya. Nah, kalau untuk mobil listrik, salah satunya kan di Tesla, itu harus dimatikan lah bagian partnya supaya tidak dia masuk air tidak konslet dan lain-lain. Itu menurut lu gimana tuh? Apakah sulit? Menurut lu sulit ataukah misalkan oh iya emang harus seperti itu? Kalau berdasarkan apa yang gue ketahui ya, sebenarnya sih sama aja. Sama aja. Kalau kita mau nyuci mobil, cuci aja gitu. Sama aja kan kalau kita kayak nyuci mobil berbahan bakar minyak kan kalau misalnya kita hanya nyuci kan bagian bodinya aja. Coba kalau kita buka kapnya lalu kita semprot itu akinya dengan air, pasti kan akan terjadi korslet. Ya itu juga sama, kalau kita hanya mencuci bagian bodinya aja, membersihkan sesuai petunjuk yang sudah diberikan oleh pabrikan sih harusnya aman-aman aja gitu. Yang jadi masalah ketika kita mau mencoba-coba untuk mengoprek sendiri. Nah itu bisa jadi akan terjadi masalah-masalah seperti itu. Apalagi kalau kayak mobil kayak Tesla gitu kan, kalau rusak ya harus dibawa ke Teslanya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dioprek sendiri. Gitu. Nggak tahu kalau Hyundai ya. Kalau first reactionnya kita pakai mobil konven dengan mobil listrik, bedanya apa ya? Ya, kalau perbedaan yang bisa dirasakan adalah kalau mobil listrik itu dia lebih spontan tarikannya. Karena dia tenaga baterai langsung diubah ke torsi untuk menggerakkan roda melalui dinamo. Jadi dia langsung sekali injek, pedal langsung wood gitu. Nah, kalau mobil berbahan bakar minyak kan dia ada proses lagi kan. Dia dari mesin masuk lagi ke gearbox baru masukin lagi ke yang muter-muternya itu apa? Piston. Bukan. Yang nyambung ke roda. Ini tergantung kalau tarikan belakang apa. Nah, itu gue lupa namanya. Tergantung mobilnya tarikan depan atau tarikan belakang. Jadi di situ banyak energi yang terbuang. Tapi kalau misalnya mobil listrik, dia simpel aja dari baterai langsung masuk ke dinamo. Jadi dia cepat tarikannya. Yang kedua, mobil listrik itu nggak ada suara. Kedap suara ya. Kedap suara. Nah di sini kadang-kadang masih terjadi perdebatan nih. Kalau mobil nggak kedengaran suaranya, takutnya ya pejalan kaki nggak sadar di sebelah kiri atau sebelah kanan belakangnya ada mobil dan dia nyelonong aja. Bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, di sini masih ada perdebatan apakah mobil listrik harus dikasih kayak semacam suara-suara tertentu yang menunjukkan bahwa oh iya ada mobil lewat. Gitu. Karena memang mobil listrik nggak ada suaranya. Kalau mobil berbahan bakar minyak kan pasti ada suaranya walaupun sedikit sekali. Tapi tetap ada suaranya. Ketika digas pasti dia akan keluar suaranya gitu. Nah, kan kalau misalkan mobil listrik kan berarti kan semua terjadi secara elektrik, secara cepat ya, secara modern. Di mana dia bisa ngerem sendiri, kalau ada itu mobil di autonomous. depannya, iya autonomous. Apakah misalkan mobil listrik juga bisa terjadi kecelakaan ya? Oh, kalau kita bicara mengenai 100% full autonomous, kemungkinan besar kecelakaan itu akan sangat jarang untuk terjadi. Apalagi kalau semua mobil udah fully autonomous. Karena mobil satu dengan mobil yang lain bisa saling sinkron nih. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika mobil otonomus dihadapkan dengan mobil yang masih disetir sama orang. Mungkin mobil otonomusnya dia sudah bisa mengantisipasi pergerakan si orang ini, si driver ini yang menjadi lawannya di depannya. Dan dia mungkin saja berhenti ya ketika berhadapan si mobil listrik ini otonomus kan dia berhenti. Tapi si mobil yang masih di driving oleh manusia bisa aja dia nyelonong terus, nggak lupa ngerem gitu kan, lupa ngerem malah nabrak si mobil yang si autonomous ini. Dengan menggunakan autonomous bisa mengurangi kecelakaan karena mengeliminasi human error. Karena mobil autonomous itu kan bisa mengawasi seluruh bagian jalan raya, lingkungan di sekelilingnya. Nggak kayak manusia yang mata tuh cuma ngeliatnya ke depan.
di belakang ada apa kita nggak tahu kan. Iya. Tapi kalau mobil otonomous di Berarti depan ada sensor-sensornya ya di sekeliling ada mobil sensornya itu ya. 360 derajat Iya. gitu kan. Tentunya ini sangat aman dan sangat bisa untuk mengeliminasi adanya human error. Tapi kalau dia dihadapkan sama yang dikendarai oleh manusia dan manusia itu error, ya tetap aja bisa terjadi kecelakaan gitu. Bukan si mobil otonomousnya tapi si orangnya tadi itu lawan kendaraannya itu. Ya, mungkin segitu aja video dari kami. Jangan lupa di subscribe, comment, like, share, and jangan lupa jika teman-teman memiliki dana, Boleh memberikan donasi melalui Saweria. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. and kita berdua pamit. See you.